ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Regine Madelaine Evangelista Natasha Pandi. Kupandang Bapak Mama. Bapak Mama bisa panggil saya Tasya. Jangan memandang muka. Kalau kita omong tentang muka ini, pasti yang paling senang untuk lihat muka ini pasti kakak-kakak atau nona-nona. Muka ini bisa kita lihat langsung dengan mata dan indera yang kita miliki. Jika kita berbicara tentang muka, pasti yang ada di pikiran nona-nona dan mama-mama adalah mungkin beda dan lain sebagainya. Tetapi muka ini tidak hanya terbatas pada wajah kita, tetapi juga pada penampilan dan apa yang orang lihat pada kita. Misalnya juga jabatan, atau mungkin status, atau mungkin kedudukan, pangkat, apa yang orang lihat pada kita. Yang pertama kali orang lihat pada kita, itu bisa disebut juga muka. Pembacaan kita pada hari ini, teks surat Yakobus ada pada pemerintahan Claudius tahun 54. Bapak Mama ada yang sudah lahir tahun 54. Tahun 54. Kelakuan jemaat di sana itu, kalau politik mereka baik, tetapi untuk kelakuan mereka ada yang tidak etis, mengutamakan orang kaya, mengejar pangkat, dudukan, keuntungan dengan tidak mengandalkan Tuhan. Mereka juga ada yang bertikai, berkelahi, dan mencintai dunia. Dulu itu ketika orang-orang beribadah seperti ini, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, jika ada orang kaya yang datang berpakaian mewah, maka ibadah saat ini juga, ibadah saat itu akan langsung dihentikan oleh pemimpin ibadah, dan orang kaya itu harus duduk di tempat khusus yang telah disediakan oleh majelis, bisa dibilang majelis yang di sana saat itu. Baru ibadah bisa dilanjutkan. Dan jika orang miskin yang datang, ibadah tetap dijalankan, dan orang miskin ini akan mendapat bagian di paling belakang dan duduk di lantai. Dan apa yang terjadi dahulu itu mungkin bisa terjadi sampai sekarang, tapi saya percaya bahwa di tempat ini tidak ada, ya Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Sampai sekarang kebiasaan untuk mengutamakan orang yang lebih tinggi, status, kedudukan lainnya masih terjadi. Muka atau apa yang terlihat di depan dan dipandang oleh orang lain seringkali menjadi hal yang pertama kali dilihat untuk menentukan bagaimana sikap kita kepada orang lain. Kalau dia kaya, kalau dia pejabat, maka perlakuan akan berbeda. Kalau dia pendeta, kalau dia jemaat, pasti perlakuan akan berbeda. Gereja yang harusnya menjadi tempat di mana semua pembedaan dihapuskan karena pangkat dan gengsi, ketika manusia bertemu dengan Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Seharusnya setiap pembedaan itu dihapuskan, karena kita ini menghadap Raja yang Maha Mulia. Kita yang mungkin dalam sosial di luar gereja mungkin ada yang keturunan raja dan lain sebagainya, harus menghapuskan setiap pembedaan itu, karena Raja yang Maha Mulia itu hanya Yesus Kristus yang kita akan dapat, yang kita ke gereja dan menyembah Dia, itu bagaimana saudara sekalian. Karena segala pembedaan duniawi di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. Semuanya sama-sama berharga. Memandang muka ini bisa dibilang berpihak dengan tidak adil. Hal
jadi pasti dia culas, jadi pasti dia kakek, pasti dia itu upaya menghakimi namanya. Jika orang Kristen sudah mulai memandang muka sesama yang ada unsur menghakimi, maka kita telah melakukan penilaian yang tidak baik. Karena pada dasarnya hakim yang adil dan yang ilahi hanyalah Allah. Karena itu adalah haknya. Kita manusia ini tidak ada hak untuk menghakimi orang lain. Yang kedua, hal memandang muka adalah bentuk pemberontakan terhadap pekerjaan Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Yesus datang ke dunia ini untuk membangun persekutuan, bukan karena satu keluarga, satu suku, satu bangsa, satu pekerjaan atau yang lain sebagainya, tetapi karena pengakuan bahwa Dialah Sang Raja dan Juru Selamat yang hidup. Persekutuan dengan Allah ini meniadakan setiap pembedaan. Pembedaan ini berbeda dengan perbedaan. Kalau perbedaan itu hal yang berbeda, tidak sama. Kalau pembedaan ini, hal ini sama tetapi dibedakan. Begitu Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Dan jika di dalam suatu persekutuan orang percaya, kita masih memandang orang lain berdasarkan muka, maka kita tentu memberontak dan melanggar pekerjaan dan perintah Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, sikap memandang muka berlangsung ketika seseorang hanya berfokus pada perbedaan satu sama lain. Karena mungkin perbedaan status sosial, pekerjaan, derajat, pendidikan, suku, dan budaya. Misalnya di dalam ayat 2 sampai ayat 3. Di kampus ada satu dosen saya bernama Bapak Ina Budi. Bapak ini seringkali bilang dalam budaya Timur ini ada yang namanya aukbian atau sesama. Mungkin Bapak Mama lebih tahu aukbian sesama. Aukbian jika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dapat berarti badan sebelah. Betul kok Bapak Mama? Dan sampai saya salah. Saudara atau sesama menurut orang Timur adalah badan sebelah. Hal ini menekankan bahwa sesama kita itu penting, ibarat badan sebelah yang harus dihargai dan tidak dibeda-bedakan. Misalnya Bapak Mama, tidak mungkin kita mandi, kita badan sebelah kanan saya kita pakai air, sebelah kiri tidak. Sebelah kanan pakai sabun, sebelah kiri tidak pakai. Contohnya begitu. Tidak mungkin badan sebelah datang gereja, badan sebelah kiri ada di sawah sana. Tidak mungkin Bapak Mama badan sebelah kanan ada di gereja, sebelah kiri ada tulis kupon putih di bawah sana. Tidak mungkin Bapak Mama, saudara-saudari. Jika kita badan sebelah kita ini sesama ada di gereja saat ini, kita pun aukbian yang di sana. Kalau Bapak Mama sebentar pulang bilang ini hari beta ke gereja, Bapak Mama yang tidak ke gereja bilang badan sebelah untuk datang gereja juga Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Karena di dalam Tuhan saya, Bapak Mama, saudara-saudari sudah jadi aukbian yang di dalam bahasa Alkitab disebut tubuh Kristus. Bapak Mama, saudara-saudari yang saya kasihi, kita ini telah menjadi tubuh Kristus. Karena itu tidak perlu lagi ada pembedaan yang satu dengan yang lainnya. Sebab membiasakan diri dengan memandang muka pada akhirnya merusak tubuh kita sendiri dan
membeda-bedakan. Ada amin, Bapak Mama, saudara sekalian. Karena sudah amin, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita akan mengaku segala iman dan percaya kita kepada Tuhan, dan saya